Selamat sore, teman-teman, Bapak Ibu pensiunan. Ini hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, jam 4:12 Indonesia Barat. Kali ini saya ingin lihat-lihat ADMR. Jadi ini jadi fenomena yang spektakuler di bursa saham saat ini, karena ADMR ini masuk ke bursa saham initial public offering atau IPO dengan harga Rp100 pada tanggal 3 Januari kemarin, 2 minggu yang lalu ya. Dan hari ini tutup di 790. Jadi naik menjadi hampir 8 kali lipat ya, 100%. Sebetulnya sudah tadi pagi sempat ke 800 lebih. 820 atau berapa ya, makanya ini saya tulis judulnya 800%. Jadi saya buat tayangan ini dengan judul ADMR IPO melejit jadi 800% lebih, ya ini karena tadi pagi ya. Sekedar status, ambil posisi dan citra. Saya ulang ya, sekedar status, ambil posisi dan citra. Kenapa demikian judulnya? Kita mulai. Ini berita dari investor.id oleh Bapak Parluhutan Situmorang kemarin hari Kamis. Melonjak 635% ini kemarinnya. Ini pada hari sebelumnya ya, Rabu melonjak 635%. BEI suspend saham Adaro Mineral. Jadi kemarin saham Adaro Mineral atau ADMR tidak bisa ditransaksikan sehari karena disuspend. Nah, dianggap kenaikannya sudah tidak wajar. Ini saya punya, saya beli di 590. Ini saya beli hari Rabu, baru bisa beli pada hari Rabu. Di harga 590. Dan ini waktu kemarin ini saya buat kemarin, porto yang kemarin nih, 735 harganya. Saya punya kecil, cuma 200 lot. Ini Bank BCA yang sudah saya tayangkan 4 hari yang lalu kalau tidak salah. Judulnya BPCA berangkat. Saya punya juga. Nah, ini profitnya kemarin ya. 24,50%. Nah, ini ceritanya. Jadi ini adalah grafik 15 menitan. Setiap candle itu 15 menit. Kita lihat bahwa sejak hari pertama, tanggal 3 Januari, itu pagi-pagi harga sudah mentok. Ya. Ini ada sedikit transaksi, ya, tapi saya nggak sempat ikut. Jadi pagi-pagi sekali harga sudah berhenti mentok. Sehingga saya baru bisa masuk itu di sini, baru sempat ya. Pada hari tanggal 11, sekarang 14, ya 3 hari yang lalu. Nilai yang tadi saya dapat di 590. Tapi saya beli sedikit karena saya belum terlalu paham sebetulnya dengan ADMR ini. Dan naik terus. Ya. Kemarin ini sempat tidak transaksikan. Nah, ini kemarin ya. Ini tanggal 12. Ini saya beli di sini tanggal 11. Tanggal 12 naik. Itu tadi saya dapat profitnya, tapi tidak saya jual. Lalu tanggal 13-nya tidak ditransaksikan. Jadi saya baru ada kesempatan masuk di hari ke-7.
kesan saya 6 hari pertama itu seperti ada yang mendominasi saham ini. Karena pagi sudah melejit mentok ke batas atas, tiap pagi demikian. Jadi seperti ada yang pihak yang mendominasi, bukan pihak umum lah. Mungkin ya, cuma dugaan. Jadi kok semangat banget ya pertanyaan saya. Lalu saya lihat pemiliknya adalah Adaro Energy, Adaro Mining. Total Adaro ini sudah 77%. Masyarakat cuma 16% setelah IPO. Setelah masuk ke bursa ternyata masyarakat cuma 16%. Jadi yang dijual ke masyarakat kecil aja. Presiden Preskomnya nama besar dari Baldi Thohir. Jadi dari melihat ini, profil ini saya merasa ini memang saham yang cukup kuat. Di sini ya, dilihat dari sisi ini. Ada hal yang kuat di sini. Kemudian yang tadi ada RU 77%. Ini hutangnya ternyata besar sekali. Besar sekali. Dibanding modal tuh hampir sekitar 15 kali. 15 kali dibanding modal. Jadi ini ada hutangnya adalah dalam US dollar 762 juta dolar kalau dibulatkan. Sedangkan modalnya cuma 49 juta dolar. Jadi hampir 15 kali. Kurang lebih 15 kali. Jadi langsung ada rasa ini bahaya. Ada kesan seperti itu. Wah ini bahaya, 15 kali utang. Tapi ternyata saya lihat pihak yang kasih utang tenang-tenang saja. Pihak yang kasih utang tenang-tenang saja. Kenapa demikian? Karena dana yang dipakai, yang didapatkan dari IPO ini ternyata dipakai untuk membayar hutang ke induk perusahaan, ya 40%-nya, bukan utang ke pihak ketiga. Ini yang menarik, bukan pihak luar, tapi justru ke pihak dalam. Biasanya kan kalau yang ngasih hutang panik, sudah panik, tentu begitu ada cash, dia akan minta dibayarkan untuk dia dulu. Normalnya kan begitu. Tapi ini enggak. Ini utangnya dipakai bayar utang ke induk perusahaan. Jadi yang ngasih utang tenang-tenang aja. Nah, ini kesan saya ya. Saya nggak tahu, saya hanya lihat data ini cuma perkiraan saja, bisa salah. Lalu ya, tadi pihak yang kasih utang tenang-tenang saja saya lihat. Lalu pemilik juga sebetulnya tenang-tenang kalau kita lihat dari jumlah yang dijual ke publik, cuma 16%. Kan kalau dia mau dia bisa jual 25% misalnya ya. Tapi enggak tuh, dijual 16% aja. Masih dikuasai oleh Adaro. Jadi Adaro nggak takut. Adaro tenang aja gitu. Jadi saya kira yang ngasih utang masih tenang, yang punya, yang aslinya, pemilik asli masih tenang. Menarik juga ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ternyata dari IPO kemarin 16% itu, dana yang dikumpulkan tuh dapat 604 miliar. 605 lah ya, 604 miliar. Kecil dibandingkan dengan utangnya. Utangnya itu sekitar 10 triliun. Nah ini IPO-nya cuma dapat dana 600 miliaran gitu. 600 miliaran, jadi kira-kira dana dari IPO itu cuma 6% ya dari utangnya. Jadi
datang ke bursa saham itu ada ADMR, nggak cari duit menurut saya. Tidak cari uang. 600 miliar bukan apa-apa. Bisnisnya aja tahun lalu itu 4 triliunan. Ya, kalau saya tidak salah ingat. Dan profitnya hampir 1 triliun ya, tahun lalu. Jadi bagi saya ternyata ADMR ini masuk bursa saham bukan untuk cari uang 600 miliar ini. Lalu buat apa? Ya, ADMR tak terlalu butuh dana dari IPO, kecil buat mereka. Lalu untuk apa IPO? Maka saya duga, ini dugaan boleh kan, sekedar status sebagai perusahaan publik, perusahaan terbuka. Kemudian mengambil posisi di bursa saham. Nah, ini ambil posisi di bursa saham ini penting ya. Nah, bursa saham ini banyak peranannya. Dan lalu citra, membangun citra. Kita lihat kan dengan jual harga 100, sekarang harganya sudah sekitar 800. Ini ada citra yang sangat kuat untuk ADMR. Nah, ini kesimpulan saya sendiri ya. Boleh setuju, boleh enggak lah. Bagi saya, IPO ADMR ini adalah untuk status, untuk ambil posisi di bursa, dan untuk pencitraan. Jadi ini adalah awal dari sebuah skenario yang lebih besar. Jadi saya kira ada sebuah skenario yang lebih besar. Ini baru awalnya. Yaitu skenario untuk memanfaatkan peran bursa saham di masa depan. Karena ke depan bursa saham akan makin aktif, ya, kalau ekonomi maju, sebagai perusahaan terbuka dan dengan citra yang baik, tentu ADMR akan bisa memanfaatkan. Tapi lalu, kalau memang nggak butuh uang dari IPO ini, soal hutang 10 triliun bagaimana pertanyaannya? Ada hutang nih, 10 triliun. Nah, ini kebetulan saya lihat di YouTube ya. Ini saya cari-cari karena saya cari info di aplikasi saya sekuritas nggak ada. Nah, ini saya cari di YouTube ternyata ada ini tayangan dari Abang Jonathan Tamrin, anak muda ini. Bang Jonathan Tamrin ini beberapa yang lalu ya menayangkan podcastnya ya dengan judul ADMR ARA terus, tapi kok fundamentalnya gini. Nah, tadi tayangan yang bagus sekali menurut saya. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu lebih detail, silahkan cari di YouTube. Judulnya ini ADMR ARA terus, tapi kok fundamentalnya gini, oleh Abang Jonathan Tamrin. Bagus sekali ini. Saya senang sekali bisa menonton ini. Dari video beliau, tayangan beliau, saya lihat ada balance sheet seperti ini. Ya, ini sudah diatur dengan baik. Yang biru ini aset. Aset kita lihat kurang lebih seperti sama saja. Seperti sama saja. Seperti nggak ada investasi ya. Tetapi sebetulnya ini kan perusahaan merugi, ini kelihatan yang abu-abu ini adalah modal. Yang abu-abu. Modalnya turun dari tahun ke tahun. 2018, 2019 turun, 2020 turun lagi. Nah, ini baru naik sedikit karena IPO kemarin. Jadi dalam keadaan modalnya mengecil, ya, asetnya kurang lebih sama karena ditambal dengan hutang. Gitu. Jadi hutang ini yang menambal aset. Kan harusnya kalau merugi itu kan aset berkurang. Gitu. Tapi ternyata aset ditambal oleh hutang. Sepertinya ada investasi yang lumayan, sepertinya. Saya melihat, menduga-duga saja ya. Jadi walaupun perusahaannya merugi, rupanya investasi jalan terus. Dan ini satu hal yang menarik bagi saya.
Nah, inilah terakhir setelah IPO, kita lihat hutangnya sekitar 10 triliun tadi, malah hampir 11 ya. Kemudian modalnya menjadi 1,3, ditambal sedikit oleh IPO. Jadi seperti saya sampaikan tadi, hutang besar, tapi yang punya hutang tidak takut, ngasih terus tuh. Kalau lihat ini saja ngeri ya, kalau lihat ini saja ngeri juga ya. Tapi mari kita lihat, Abang Jonathan juga kasih data mengenai profitability-nya. Ternyata pada terakhir tahun lalu, itu terjadi U-turn, balik arah. Ini yang abu-abu ini net profit ya, dari minus di bawah ya, menjadi positif. Tahun lalu positif hampir 1 triliun net profitnya. Jadi dari rugi sekarang sudah positif 1 triliun. Dan gross profitnya malah 1,7 triliun ya, kalau gross profit tentu lebih besar dari net profit. Kenapa demikian? Karena penjualan rupiahnya naik menjadi 4,4 triliun. Tadinya cuma sekitar 1,5 triliun, 1,7 triliun, mendadak naik jadi 4,4 triliun. Nah, ini menjelaskan, ini adalah grafik harga batu bara, fluktuasinya di tahun lalu. Kelihatan dari pertengahan tahun itu harga memang naik. Nah, sekarang masih cukup tinggi. Jadi memang setengah tahun terakhir itu atau semester kedua itu ada pendapatan yang naik karena naiknya harga batu bara. Jadi barangkali ini menjelaskan kenapa terjadi profit. Pertanyaannya, apakah harga ini akan bertahan terus? Nah, ini kita tentu tidak terlalu bisa menduga karena ini musim dingin ya. Musim dingin ini memang kebutuhan batu bara mungkin tinggi. Tapi bagaimana kalau musim dingin sudah lewat? Bisa saja turun. Tapi sisi lain ekonomi sedang bangkit pasca pandemi. Jadi belum tahu juga, mungkin saja masih tetap tinggi. Nah, sekarang kita lihat cash flow-nya. Cash flow-nya ada yang menarik, yaitu ini juga data dari Bang Jonathan ya. Yang biru inilah cash from operation. Ternyata walaupun sudah merugi terus, cash dari operasinya masih positif saja. Bahkan di sini masih ada 400 miliar. Ya. Tahun lalu nambah lagi. Jadi cash tidak sampai negatif cash flow-nya. Saya kira ini unsur penting ya. Hal yang penting. Apalagi nanti kalau memang ini bisa dipertahankan ke depan. Jadi ada sumber pemasukan, sumber dana untuk membayar hutang. Tadi dari ini ya, dari profit, dan kita lihat ya, cash flow-nya masih bagus, masih positif. Dan bisa juga gaya BRMS. BRMS ini kemarin saya sudah bahas ya. Setelah right issue tahun lalu, beberapa bulan kemudian right issue lagi. Jadi kalau kita lihat ADMR ini saham publik baru 16%. Jadi kalau dia mau right issue lagi, sebentar lagi atau tahun ini misalnya setelah harga bagus, ya bisa aja. Jadi artinya adalah peluang-peluang untuk membayar hutang. Baik dari operation maupun dari mencari modal baru. Dan kalau harga saat ini bisa bagus, katakan misalnya bisa sampai 1.000 atau di atas 800, maka tentu kalau right issue pada harga yang lebih tinggi. Sehingga bisa lebih mudah mengumpulkan dana. Dari sini saya lihat hutang tidak menjadi jalan buntu lagi. Apalagi Adaro sendiri juga induk perusahaan adalah Mapan,
saat ini profit sedang bagus, cash-nya sedang bagus juga tentu. Sebetulnya bukan masalah bagi induk perusahaan. Kalau gitu mari kita lihat bisnisnya. Jadi ternyata anak perusahaan ada 2, ya. Lahai Coal dan Maruwai, ya, telah mengoperasikan 2 konsesi. Ternyata Maruwai itu satu-satunya konsesi yang memproduksi batu bara kokas keras. Ini menarik, satu-satunya. Dan tadi ada penjelasan bahwa dana 60% dari dana IPO itu diberikan kepada Maruwai. Pengembangan Maruwai, jadi rupanya batu bara kokas ini menjadi sasaran prioritas. Apa itu batu bara kokas atau batu bara metalurgi? Ternyata dijual ke produsen baja untuk memproduksi pig iron atau baja. Ini intinya. Ya, silakan dibaca. Lalu dalam prospektus IPO disampaikan oleh Adaro bahwa permintaan batu bara metalurgi berkaitan erat dengan permintaan besi baja. Sedangkan permintaan besi baja akan meningkat karena aktivitas perekonomian negara. Dengan kondisi ekonomi global yang terus membaik setelah COVID, permintaan besi baja diperkirakan kembali meningkat. Permintaan impor terbesar diperkirakan berasal dari Tiongkok, India, ya ini negara besar tentu miliaran penduduknya, Vietnam dan Turki. Setidaknya 10 tahun mendatang masih bagus. Ini perkiraannya, perkiraan kenaikannya. Ini berita tentang suspennya ya, melejit. Nah ini PER yang juga diberikan oleh Bang Jonathan, kecil sekali, 0,39. Mungkin sekarang sudah naik sedikit ya, karena harga sudah naik. Mungkin sudah lebih dari ini. Ya. Tapi kalaupun naik pun tidak akan besar, tidak akan jauh-jauh dari angka 1. Jadi masih kecil sekali PER-nya, price to earning ratio. Jadi harganya murah dibandingkan dengan pendapatan, dibandingkan dengan labanya. Kalau 1 aja berarti 1:1. Murah sekali. Saya kira ini faktor yang mungkin mempengaruhi pasar sehingga permintaan menjadi begitu tinggi, harga naik melejit barangkali ya. Nah ini status saya. Ini tadi sore. Tadi sore saya punya 200 lot itu 790. Sudah harganya sekarang 790. Untuk Bank BCA sudah 7850. Lumayan. Bank BCA ini baru saya tayangkan 4 hari atau 5 hari yang lalu. Memang saya duga akan ada harganya menguat. Ini profit di Adaro sekarang 15,6%. Di Adaro, di ADMR ya, tapi lotnya kecil saja. Kemudian di Bank BCA ada 6%. Tapi selain ini, selain 15,6% ini, tadi saya ada dagang. Saya sempatkan, tadi saya pagi-pagi jam 9.15 saya beli 400 lot di harga 730. Lalu saya lihat harga naik cukup tinggi di atas 800, lalu turun ke bawah, jadi saya jual cepat di 805. Semuanya 400 tadi. Jadi tadi saya dagang harian saja, dagang cepat 400 lot dari 730 jual di 805. Jadi kurang lebih ya 9% lah, lumayan. Demikian cerita saya tentang ADMR, dan melihat cerita tadi saya berminat untuk mengikuti terus. Saham yang tadi itu yang 200 lot itu saya akan simpan saja. Tapi saya akan ikuti harganya. Kalau harganya turun, saya akan tambah. Kalau harganya menguat, ya mungkin saya biarkan saja dulu.
Saya lihat situasi dulu. Tapi intinya saya merasa ada optimisme untuk ADMR jangka panjang. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini memberi masukan, tapi ini bukan rekomendasi untuk membeli ADMR. Jangan beli ADMR karena nonton tayangan ini. Ini cuma diskusi, tukar-menukar pemikiran. Saya bisa salah. Selamat sore, salam sehat.